Saudara terkasih, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam renungan KIP Setia Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 13 November 2024, dengan tema Jangan Berbantah, diambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyuruh saudara-saudaranya pergi dan berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ini muncul setelah Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya di Mesir. Yusuf yang dulunya dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, kini menjadi penguasa Mesir dan dengan penuh kasih mengampuni mereka. Ketika ia mengirim mereka kembali ke Kanaan untuk menjemput ayah mereka Yakub, Yusuf memberikan peringatan sederhana namun penuh makna. Jangan berbantah-bantah di jalan. Latar belakang dari peringatan Yusuf sangat penting. Setelah melalui perjalanan penuh penderitaan, Yusuf memilih untuk mengampuni, bukan membalas dendam. Dia tahu bahwa saudara-saudaranya mungkin tergoda untuk saling menyalahkan atas peristiwa masa lalu. Rasa bersalah, iri hati, dan ketakutan bisa memicu perdebatan selama perjalanan mereka pulang. Namun, Yusuf mengingatkan mereka untuk fokus pada hal yang lebih besar, membawa kabar baik bahwa dia masih hidup dan memberikan kesempatan untuk memulai kembali sebagai sebuah keluarga yang utuh. Saudara yang terkasih, di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, perdebatan kecil sering kali muncul. Dalam keluarga, pekerjaan, bahkan di antara teman, kita mungkin tergoda untuk saling menyalahkan atau terlibat dalam konflik yang tidak produktif. Lebih jauh lagi, dalam dunia digital sekarang, dengan media sosial dan pesan singkat, perdebatan seringkali terjadi tanpa batas dan seringkali memperuncing ketegangan yang tidak perlu. Pesan jangan berbantah dari Yusuf relevan untuk kita semua. Sebagaimana Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk fokus pada hal yang lebih penting, kita juga dipanggil untuk menghindari perkara yang hanya menimbulkan kepahitan. Sebaliknya, kita harus fokus pada tujuan yang lebih besar, menjalani hidup dengan damai, membawa kabar baik, dan membangun hubungan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi perdebatan atau perbedaan pendapat atau situasi yang memicu kemarahan, kita dapat mengingat pesan ini. Daripada terjebak dalam perdebatan, mari kita belajar untuk mendengar, memahami, dan mengutamakan perdamaian. Sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, kita juga dipanggil untuk mengampuni dan melepaskan beban-beban konflik yang tidak perlu. Saudara yang terkasih, pagi ini mari kita renungkan. Adakah situasi dalam hidup kita di mana kita terlalu sering berbantah atau menyimpan dendam? Adakah konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pengertian dan pengampunan? Mari kita membawa semangat Yusuf dalam perjalanan hidup kita.
menghindari pertengkaran yang tidak perlu, dan memilih jalan damai. Sebagaimana Tuhan menghendaki kita hidup berdamai satu sama lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Shalom.